Tahu nggak sih, bagaimana siklus air dapat terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Air merupakan salah satu unsur abiotik dalam ekosistem dan juga merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, dan ketersediaan air disebabkan oleh adanya siklus. Nah, di sini siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Artinya, air akan menguap lalu menjadi awan dan turun menjadi hujan, lalu akan mengalir lagi ke laut dan sebagian diserap oleh tanah. Hal ini menyebabkan volume air yang ada di permukaan bumi relatif sama dari tahun ke tahun, dan hal ini juga akan terjadi secara terus-menerus mengikuti siklusnya. Proses siklus air terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Tahap yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi biasa disebut dengan proses penguapan. Proses di mana air laut, air rawa, air sungai, dan segala sumber air yang ada di permukaan bumi menguap karena pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air akan diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Dan proses penguapan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Transpirasi prosesnya sama dengan evaporasi, hanya saja transpirasi ini terjadinya pada tumbuh-tumbuhan. Tahap yang kedua yaitu proses kondensasi. Kondensasi secara umum disebut dengan proses pengemunan. Kondensasi yaitu proses perubahan uap air yang ada di atmosfer menjadi partikel-partikel kecil. Lalu, partikel-partikel kecil ini membentuk suatu gumpalan yang biasa disebut dengan awan. Pada posisi ini, posisi awan berada di posisi yang tertinggi dan dengan suhu yang terendah. Tahap selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, air yang telah terkondensasi lama-kelamaan akan menjadi berat dan membesar, yang kemudian akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Kemudian yaitu tahap infiltrasi. Infiltrasi merupakan tahap terakhir dalam siklus air. Tahap infiltrasi ini biasa disebut dengan penyerapan. Nah, air yang turun ke bumi dalam bentuk hujan kemudian akan mengalir ke sungai, laut, danau, hingga samudra. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.